Aku paling sebel loh denger cewek teriak gitu. Apalagi gitu, waduh, teriak nih, berisik nih, nancep dia di kuping gitu. Gini loh, gue susah ngomongnya. Gini, harmonikanya terkontrol di sini, jadi dia nggak nyamber-nyamber. Halo Sangat Rapih, balik lagi sama gue Kevik. Masih di mobil Zenix, tapi yang punya beda. Nah, ini mobilnya dari Koheren sendiri. Nah, Koheren ada di sebelah gue untuk ngejelasin apa aja yang terpasang di dalam mobil pribadinya ini. Ini mobil lu. Oke, iya. Mobil lu kan, kok. Boleh dijelasin nggak, kok? Perangkat yang terpasang di dalam mobil kok ini apa aja, kok? GZ kebanyakan nih. Ya, Oke, GZ. boleh saya disebutin, kok? Jadi, 3W kita pakai GZ plutonium. Kemudian subwoofer kita pakai dari Crescendo 710. Itu 710? Iya. Oh, bawahnya soalnya ada GZ soalnya. Oke, gue ini kayak nggak tahu deh, nanti gue tanya aja deh. Okay. Itu 710 ditaruh di sebelah kiri. Bisa. Karena dia boknya nggak perlu pakai bok yang gede kan? Betul. Dia 16 aja udah bisa enak. 16 sudah cukup. Dan 16 di Zenix Ya, lebih bisa sampai 20 bisa kalau di Zenix. Itu batas minimalnya. Ya. Minimalnya itu 15 sampai 18 kalau nggak salah. Betul. Makanya kenapa gue pakai itu. Oke. Terus yang apa lagi, kok selain itu, kok? Jadi ada juga kita pakai surround atau rear fill, kita pakai ground zero uranium tipe GZUM 55. Oke. Tuh. Habis itu? Nah, ada juga sebenarnya kita kasih center juga pakai dari GZ plutonium yang full range. Oke. Oh, jadi ini mix semua ya? Mix GZ dan subwoofernya Crescendo. Oke. Tuh. Terus ada special treatment nggak di mobil ini, kok? Special treatment kita nggak ada sih, cuman yang pasti kabel-kabel kita pakai full harmoni, kabel speaker pakai tipe concerto, kemudian RCA juga pakai tipe Rhapsody, kemudian kabel power juga dari harmoni concerto. Oke. Terus gue nggak lihat DSP, nggak lihat power. Nah, berhubung ini Zenix bensin, jadi bawah kolong luas. Oh, gue belum lihat. Oke. Pakai apa aja tuh? Jadi untuk power kita pakai Crescendo 54 Revolution 54 pakai 2 biji Kelas AB. Betul. Monobloknya kita pakai Revo 51. AB juga. Betul. Kemudian prosesor kita pakai Goldhorn P2 DSP Pro. Oke, kalau boleh tahu, satu, pengerjaannya berapa lama? Pengerjaan jujur ini projectnya berkelanjutan, jadi kalau ditanyain langsung jadi apa enggak, ini jadi kita kerjanya pelan-pelan memang. Oke, kalau misalkan tapi untuk normalnya mungkin kita 7 hari. Seminggu. Ya, seminggu. Ya, lu lebihin sedikit lah. Jadi jangan seminggu amat, maksudnya kasih untuk ngecek ulang. Betul. Untuk ngecek ulang. Jadi audio itu jangan diburu-buruin, kecuali yang paket. Betul. Tapi kalau misalkan lu mencari searching for perfections, lu percaya nama installer lo. Itu menurut gue ya. Jadi kalau misalkan lu yang buru-buru jadi, pengen buru-buru segala macam, jadinya asal jadi. Bukan asal jadi sih, mesti cepet. Itu lu salah aliran. Aliran itu yang PNP. Betul. PNP bukannya jelek. PNP nggak jelek. Cuma kan pasti ada keterbatasan. Yeah. Kalau lu searching for perfections, lu cari kesempurnaan nih. Nyari yang bagus, terus cari yang perfect atau itu pasti harus di angle. Kalau misalkan lu pasang terus tiba-tiba lu bilang enak, nggak, pasti ada celahnya. Gua nggak bilang itu salah. Sekali lagi, gua bukan menyepelekan yang PNP. Nggak. PNP juga ada yang enak pada kelasnya. Tapi kalau misalkan lu aduin sama yang custom, pasti jauh beda. Betul. Pasti jauh beda, pasti berbeda, dan pasti lu merasakan. Jadi PNP itu nggak jelek, custom juga nggak nyusahin. Nggak, kalau lu nyari yang cepet, saran gue lu cari PNP. Tapi kalau lu nyari perfect, nyari apa, ya lu cari harus yang custom gitu loh. Oke, sekarang penempatannya ini mid range itu tidak di pilar, tapi mid range itu taruhnya di tempat aslinya Zenix, karena tempatnya itu banyak yang main PNP. Betul. Itu di dashboardnya, karena dia gede ya. Iya.
Nah itu dibokin lagi nggak? Dibokin lagi kan? Ya, jadi kita bikinkan dari 3D printing box untuk housingnya mid-range. Oh itu 3D print? Betul. Boxnya, kalau covernya kita memang potong dari orinya. Ya, di molding, di pattern. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, berapa duit total? Kurang lebih sekitar 150 juta. Empek goceng, empek gotiau. Ya kalau orang Surabaya itu empek gotiau gitu loh. Rada ngetis, cuma gue demen denger ya. Orang Surabaya tuh gue demen denger gitu loh. Jadi ada ciri khas sendiri lah, setiap daerah pasti ada ciri khas sendiri. Cuma kebetulan karena mama orang Surabaya, jadi ya gue udah terbiasa. Cuma kan gue kangen nih ke kampung halaman mama gitu loh. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Ini yang pilar ini bikin sendiri atau pilar asli dihajar? Ini pilar asli dihajar, karena juga kan cuman Twitter, jadi ringan, kita hajar aja. Oke, nih gue mau kasih unjuk lu. Kalau misalkan lu dari POV-nya gue itu seperti apa? Nih ya. Tas. Ini mengarah melihat ke gua. Tembaknya ke gua ya kok. Tembaknya ke driver ya kok. Ya. Nah, ini yang dari sebelah kiri. Juga ngarahnya ke arah gua. Emang begitu kok peruntukannya untuk ke driver? Iya. Karena butuh riset ya, tapi kita coba seperti ini bagus. Oke, berapa lama kok nyarinya untuk tuning mobil ini kok? Kurang lebih ya sekitar 3 hari lah. Tapi memang berlanjut ya, jadi bukan sekali tuning beres. Kita memang masih mencari-cari. Oke. Terus yang Koko suka nih. Gue jarang nih nanya gini. Gue cuma nanya doang. Yang Koko suka nih dari mobil Zenix ini. Ini kan mobil Koko nah. Wah, ternyata Koko milih Zenix berarti kan ada bukan tanpa alasan. Yeah. Di Zenix ini yang Koko suka itu apa kok? Kenapa aku pilih Zenix bensin? Karena bawah joknya luas, gede, lebar. Jadi kita taruh perangkat bisa banyak. Yang kedua, ya posisi subwoofernya bisa di tempat dongkrak. Jadi mau bawa barang tuh bebas, nggak terganggu box itu. Soalnya tadi dia turunin stroller baby itu diturunin dulu sebelum buat take. Stroller itu jadi bangku yang paling belakang, bangku yang ketiga itu dijeblakin, strollernya diturunin gitu. Jadi tetap bapak-bapak ya, gue juga bapak-bapak gitu kan, tetap mau ada bisa bawa barang, tapi nggak salah juga kalau misalkan lu custom box yang gede-gede di belakang kosmetik kalau lu nggak bawa barang. Tapi kalau misalkan lu bawa barang, Zenix itu banyak banget yang mainin di sebelah kiri, di bagian apanya kok? Dongkrak. Bagian dongkrak itu banyak banget yang custom di sana. Lo bisa pakai subwoofer 8 in, lo bisa subwoofer 10 in, tapi kalau 12 lo mesti ngebobok lagi. Jadi box itu jadi lebih gede lagi gitu loh. Oke, kita langsung dengerin aja hasil suaranya deh, ya. Udah. Sebelum kita lanjut, ini di depan kita itu ada playernya dari Goldhorn ya. Jadi ini controller itu sebenarnya buat volume, preset, terus pindah track dan display lagunya. Oh, ini yang remaster punya, tapi ini yang 16 bit ya? Ya 16 bit. Oh, berarti menurut Koko di Goldhorn ini bisa mainin 32 bit gak? Belum pernah coba, tapi 24 bisa. Kalau 32 belum punya filenya. Karena gede filenya. Nggak masalah. Jadi mumpung kita di Surabaya nih. Jadi kalau misalkan menurut Koko nih, upsampling di mobil Koko, upsampling lah, kita bicara upsampling, CD quality terus di upsampling, itu benar apa nggak sih kok? Kalau bicara CD quality terus di upsampling, sebenarnya kalau pribadiku lebih suka yang CD quality. Cuman kalau upsamplingnya dengan cara yang benar, misalkan menggunakan seperti chord M-scaler, itu kan upsampling juga, atau Sony DSii HX, itu kan upsampling, ya no problem, tapi itu upsampling yang benar. Tapi kalau file dari CD kita upsampling dengan cara yang nggak bener ya. Yang nggak bener itu kayak gimana kok? Biar jelas aja. Kalau menurut Koko aja. Ya saya
Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga, cuman yang pasti dari hasil lagunya suaranya akan berbeda. Oke. Jadi gini loh, file lu misalkan CD quality, tapi di upsampling menjadi 24. Habis itu 24-nya ini dibilangnya high res, padahal itu kan bukan. CD quality ya CD quality, tapi itu bukan high res. Setuju kok? Setuju. Oke. Karena CD gimana juga 16 bit. Nggak akan bisa jadi 24. Ya. Ada buktinya juga kok di video gue yang sebelumnya kan. Oke. Ya search sendiri dah. Search sendiri di ini 24, 16 bener apa enggak, filenya ini perawan apa enggak, bukan yang di upsampling gitu loh. Upsampling bener pada penempatannya. Betul. Kegunaannya. Ya. Perangkatnya juga. Oke, yuk kita dengerin lagu pertama. 1, 2. Kayak gimana Sonedix? Lu karena ini remastered, berarti kan dia kalau bahasa ininya dituning ulang atau diperhalus atau diperbagus ya? Jadi kalau remastered sepemahamanku dia dari masternya itu, jadi masternya ini kan sudah tahun lama. Terus dia dibaca ulang, kemudian untuk buat lagu yang album yang baru ini. Jadi cuman membacanya dengan digitalin. Betul. Dijadiin digital gitu kan. Dibersihin mungkin nggak? Kalau misalkan ya mungkin, itu kan aslinya kan mungkin dari produsernya mungkin dibersihin, mungkin iya. Cuman ya kita nggak tahu sih pastinya. Nggak tahu pastinya. Cuma ini lebih bersih gitu loh. Ya. Jadinya lebih bersih mungkin mesti kalau dari pita kan pasti ada atau dari apa gitu kan, dari PH atau apa kan direkam kan pasti ada dibersihin. Nah, lu kedengarannya seperti apa? Soalnya dari tadi mata gue tuh ketuju itu ke sebelah kanan mulu karena dia kecil tapi ada. Kan lu bingung kan lu? Kecil tapi ada gitu. Dia ada perkataan bodoh gue aja deh. Ada simbal yang bermain gitu.
itu di sebelah kanan mulu. Mata gue tuh, kok di sini ya? Tapi tidak mengurangi porsi yang ada di tengah ini. Yang anehnya di lagu ini, lu bisa ngebayangin mereka itu kan nyanyi kan berapa ya? Berempat ya, nggak usah berempat apa berdua. Gue nggak tahu nih siapa. Bee Gees apa siapa ya? Chicago Chicago itu siapa aja? Nah, nggak tahu juga. Nah, gue kagak tahu. Yang penting enak. Yang penting enak. Bener. Yang penting enak. Lu bisa nikmatin. Nah, gue bisa seheboh ini lah. Kok placingnya, stagingnya itu di sini semua. Center nggak hidup kan? Nggak. Center itu nggak hidup. Center lagi nggak hidup. Jadi dia ngidupin reveal hidup. Pantes. Kecil banget. Enggak kecil banget. Ya, tapi ada. Kalau kita duduk di tengah kedengeran, tapi kalau di depan kecil banget. Makanya, kok ada yang ngisi nih di area sini tuh ada yang ngisi nih. Hidup apa enggak nanti gue tanya aja. Tapi memberikan ambience dan memberikan efek gede nih. Gue ngerasain di sini gede. Gede itu maksudnya gini loh, lebar, headroom, dalamnya semua rapi. Tuh mobil pernah podium nggak? Sering, 3 kali lah. Sialan, sering anjing. Pernah podium apa nggak? Sering. Oh, bangga dia. Turun di apa aja nih kok? Mostly Emma. Terus Ica pernah sekali. Podium juara 2. Pokoknya tiga ini Emma. Podium semua? Iya. Oke. Itu kita baru dengerin satu lagu ya. Menurut lo orang kayak gimana? Tolong dong komentar di bawah. Lo dengerin pakai headset. Nah, bener apa nggak nih? Tadi sebelah kanan itu sebelah sini, tapi tidak mengganggu suara yang ada di tengah, tapi marah dia yang kok di sini ada, di situ ada. Lu jadi lebih nikmatin dengernya gitu loh. Jadi bukannya lu bikin konsen lu buyar, tapi seru ya, ada gitu loh. Karena gua kan menyadari adanya perbedaan. Loh, kok suaranya bisa nitik di sini ya? Oh, nitik di sini ya. Oh gitu, ini rasanya cepean loh, begini hasilnya. Oke, yuk kita dengerin lagu kedua. Tuh. There's something shifting in the air. If I'm not mistaken, dust is clearing everywhere. Memories awaken. My feet on the runway. It's a beautiful day. I look to the sky now. I'm finding my way. I'm flying on my own. On the wings of your love. I'm flying on my own. On the wings of your love. Anywhere I want them to. If you could see what I can see, that nothing's blocking my view. I look to the sky now. It's a beautiful day. I'm flying on my own. On the wings of your love. I'm flying on my own. Oke, kalau misalkan nanya yang gue rasa,
Ini apa ya namanya? Ini nempel-nempel tau nggak? Cewek high frequency, lu juga ada low-nya, terus ada mid-nya. Tapi lu pernah denger cewek teriak gak? Tahan gak lu? Paling sebel lu denger cewek teriak gitu. Apalagi gitu, waduh anjing teriak nih, berisik nih, nancep di kuping gitu. Oh enggak cu, ini kagak nancep. Malah gua takutnya suara low-nya itu nutupin vokal dari tuh cewek. Enggak dong, rapi, tersusun rapi, pada posisinya lah, pada frekuensinya, semuanya udah diatur, udah dikontrol. Kalau kata audionya, udah dikontrol. Jadi suaranya itu, frekuensinya itu udah dikontrol. Udah, lu posisi segini ya, nggak boleh ngelebihin dari sini ya. Ini suara rapi, suaranya ada di depan, nggak ada yang di bawah, dan kagak pedas. Itu yang paling penting buat gua sih. Gua nggak tahu deh kalau orang demen harus nancep gitu. Itu selera. Kita balik lagi, itu bicara selera. Cuma secara general, secara overall terkontrol. Ini suara kelas AB. Selain dari perangkatnya ya, perangkat suaranya yang menghasilkan suara ya. Selain dari yang ngeluarin suara ya, ini kan barang GZ, tapi kan itunya kan crescendo. Dia yang memberikan power, dia memberikan warna. Nggak tahu setuju apa nggak? Setuju. Ini power kelas AB, ini tenaganya itu seperti ini. Nah menurut tuh gimana? Komentar dong di bawah. Kita dengerin lagi. Yang susah aja, kita kasih yang susah aja. Bisa nggak, bisa nggak kalau misalkan ini dari aplikasi ini, misalkan gue udah pakai head unit Android nih, tinggal download aja dong. Dari Play Store. Tinggal download. Nah, karena ini nggak ganti head unit Android ya, yang dikatakan OEM buat Zenix. Udahlah itulah, lu ngaco lah, itu sensor pada hidup semua lah itu mah. Jadi nggak bisa, berarti harus pakai handphone ya, pakai handphone aplikasi. Atau dari controller. Nggak ribet kok, tinggal lu cari phone holder, taruh, tinggal kok. Iya dong. Iya. Gue minta susah, lu bener kasih susah ini. Ayo.1984年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱，孩子哭了一整天呢，闹着要吃饼干。蓝色的迪卡上衣，痛往心里钻，蹲在池塘边上呢，狠狠给了自己2拳。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。1994年，庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间，儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，瘦了一大圈。想一想未来，
我老成了一堆旧纸钱。那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家。但愿他们不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下来的散文诗。几十年后，我看着泪流不止，可我的父亲已经老得像一张旧报纸。Anjay, hampir satu album. Jadi gini loh, gue susah ngomongnya. Gini, harmonikanya terkontrol di sini, jadi dia nggak nyamber-nyamber. Ceningnya nyanyinya di tengah dengan bobot suara yang khas. Gini, gue nggak tahu. Dia di belakangnya itu dia ada bass tapi pelan gitu loh. Tapi ada impactnya. 7/10. Itu 7/10. Gue nggak tahu itu kerja 7/10. Tapi feeling gue 7/10 sama mid bassnya udah koheren. Makanya bisa sampai ada deepnya. Gitu loh. Pelan tapi lu ada gitu loh. Berasa banget. Nah, yang body gitarnya dong, dia layering-nya lu berasa, clarity-nya itu jelas, tapi tidak menusuk. Jujur gue masih wanti-wanti, bukannya enggak. Gue nggak mau, karena gue excited, gue jadi nggak terkontrol nih gue dengerinnya. Yang gue rasain semuanya ini pada on point. Siapa sih lu nggak tahu Cening? Nah, kalau Cening kan di Indonesia, khususnya di Jakarta sendiri, dengerin ini Cening karena dia recordingnya bagus itu ya. Di album terakhir yang Down apalagi bisa menciptakan suasana, bisa menciptakan room yang beda gitu loh. Karena ciri khas suaranya itu yang adem, tenang. Nah, terkadang di lagunya si Cening ini dia bisa, kok ada di sini ya, kok ada di sini ya, di sistem ini gue denger ini, kok di sini gue nggak denger. Lu bisa merasakan perbedaannya dia gitu loh. Nah, di sini placingnya dia punya body gitarnya di sini. Oh, ternyata di lagu ini di bassnya ada pemain bass di belakang. Oh, ada low-nya tuh ternyata di sini. Lah, gue kaget lah dengerin. Anjing, pada on point semua, rapi, clarity-nya jelas kok. Seperti tuh ternyata berapa? Empego. Orang Surabaya yang sacap ada, yang pego ada. Lu pilih yang mana? Lu punya duit ya, lu pego lah. Lu lebih puas di sini kok. Pengerjaan cuma seminggu, suka apa enggak? Atau lu mau kasih hadiah ke bapak lu? Bisa aja. Boleh. Hadiah ke bapak lu, Pak, pinjem dong mobil lu seminggu. Lu kasih hadiah bapak lu. Mungkin bapak lu demen lagu Mandarin kayak begini, sikat, nggak tajam kok. Atau lu mau tajam pun bisa. Kenapa? Pendengaran orang tua semakin berumur, dia kan menurun. Betul. High frekuensinya menurun. Jadi, buat kita tajam, buat mereka itu nggak tajam. Ya, makanya gue bilang sesuaiin sama customernya, sesuaiin sama orang yang mendengarkannya. Kalau nggak nutup kemungkinan juga. Ini kenapa ada 3-way? Dia buat satu sini, buat dual seat position. Atau lu mau bikin depan belakang enak juga bisa. Datang ke sini. Yuk, kita dengerin lagu yang selanjutnya.
Oke, itu lagu bahaya ya. Maksud gua bahaya ya, lu kalau misalkan nggak bisa kekontrol, lu nggak bisa ngontrol frekuensi lu pasti nyelekit, pasti buang-buang kepala, aduh, pasti kecilin, pasti next song, pasti apa. Memang gue suka aja, ya ini kesukaan gua, jujurin lagu kesukaan gua, maksudnya di Animal Life Become. Salah satu lagu kesukaan gua gitu loh. Jadi lagu susah, yang lu high pitch, orang teriak-teriak, terus orang gitar listrik gitu loh, mainnya betot-betot, dari teriak-teriak, orang minta tolong gitu, lagu orang minta tolong. Menurut tuh gimana? Lu kedengerannya gimana? Lu bisa nikmatin apa nggak? Lu tahan apa nggak lu dengerinnya? Kalau misalkan lu ngebuang-buang, berarti kan misalkan lu dengerin satu sistem, lu kepala lu ngebuang-buang, lu pegang kuping, aduh anjing kok tajem ya, kok nusuk ya, kok gua nggak nikmatin ya? Ya berarti ada yang salah di dalam tuningnya. Jujur gue menikmati mobil ini, pastinya, jujur lagi, dari player ini berarti kan dari USB kan? Betul. Dari USB ke Bluetooth itu pasti ada penurunan. Bohong kalau gue bilang nggak ada. Pasti ada penurunan. Ini quality juga pasti menurun karena dari Bluetooth. Tapi gue masih bisa nikmatin. Satu preset. Udahlah, gitu aja deh. Itu kebanyakan lagi. Oke, bukan kebanyakan. Gue mau coba satu lagi. Gue nggak salah subwoofer gitu, mati gue nggak salah pilih aja, gue nggak salah beli. Itu subwoofer terkontrolnya itu di sini loh gitu. Nah, lu jangan bukan jangan denger ya. Lu dengerin biolanya. Memang ini semuanya artificial. Kalau biola kan enggak, berarti kan dia nge-mix, diatur sedemikian rupa. Yeah. Lu denger gak kayak ada efek pH-nya gitu. Clear-nya apa? Di saat dia bermain, mid sama high-nya itu nggak ketutupan sama low-nya. Kamsia banget. Thank you banget udah kasih Sonedix untuk mamerin mobilnya, mobil pribadi lu kan ini kan? Iya. Mobil pribadinya dari Keno ini. Suaranya gimana Sonedix? Silakan berkomentar di bawah. Tetap lagi dari video ini gue pasti ngingetin lu untuk berkomentar, tapi yang membangun, bukan yang ngebully. Suatu kritik itu bisa disampaikan secara bijak. Jadi bukan bikin orang ngedown, bukan ngata-ngatain orang, tapi ya mengkritik ada caranya sendiri lah, bukan yang ngata-ngatain, beda lah. Lu lebih dewasa dalam berkomentar dan juga berkritik. Jadi sekali lagi thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan yang tertarik ataupun mau konsultasi, alamat nomor teleponnya semua ada di bawah. Silakan datang, silakan WA, silakan nanya-nanya dulu. Keluhan lu apa, lu pengennya apa, bangunnya seperti apa, semua itu bisa diomongin. Jadi sekali lagi thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you so much dan salam Irgasm. Bye-bye.